Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami dari PR nomor 20. Perkenalkan, saya Venita Simbolon, NIM 12S25017 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Posman Hizkia Christopher Sitinjak dari NIM 12S25048. Pada tugas kali ini, kami akan menjabarkan tugas kami melalui flowchart, yaitu Tutor Task Management System. Pada soal dikatakan sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa penerapan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas kuliah. Namun sebelum itu terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. ADD task adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update task status adalah perintah yang digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas sebelumnya yang telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka program akan menampilkan daftar tugas diurutkan. Maka ketika akan ditampilkan tugas tersebut, atributnya akan deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas yaitu dengan rumus prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritasnya di atas 3, maka nanti outputnya yaitu penting. Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Dan jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, maka nanti akan ditampilkan tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan jika prioritas di bawah 1,5, maka akan ditampilkan tugas ini relatif ringan. Namun jangan tunda terlalu lama. Dalam simulasi ini nanti pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Dengan contoh simulasi input dan output seperti example 1 dan example 2 yang akan kami runkan nanti di Flowgarithm. Untuk Flowgarithmnya akan dijabarkan oleh teman saya. Oke, di sini kami telah membuat Flowgarithmnya, yaitu di sini kami membuat yaitu declare yang berisikan yaitu deskripsi tugas, lalu kode matkul, dosen, deadline, NIM, nama, status, matkul, dan teks. Dan dia menggunakan array 10 karena dia akan menampung jumlah datanya sekitar 10. Dan juga tipenya kami gunakan adalah string karena dia berupa teks. Lalu di sini kami membuat lagi declare yaitu yang berisikan tingkat kesulitan dan prioritas. Dan kami menggunakan tipe data real karena bisa jadi itu bilangan berkoma. Lalu juga kami gunakan array-nya 10. Selanjutnya kami buat juga lagi declare yaitu yang berisikan hari hingga deadline dengan tipenya integer dan array-nya 10 karena dia nanti bilangan bulat. Ini menggunakan integer. Lalu kami buat lagi declare yaitu string dengan menggunakan variable name-nya task dan tidak menggunakan array. Untuk menulisnya nanti menggunakan
string. Lalu kami buat integer i dan n dan menggunakan type n. I dan n ini untuk menampung bilangan bulat ya, untuk menampung datanya nanti. Lalu assign-nya n sama dengan 0 karena akan dimulai dari 0. Lalu di sini kami buatlah pemanggilan, yaitu pemanggilannya dari yang kita buat tadi di function, yaitu inisialisasi dalam kurung deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, dan juga teks. Lalu kami membuat loopingan di sini, yaitu menggunakan for, yaitu variabelnya kami buatlah i. Lalu start value-nya kami buatlah 0 sampai end value-nya 9 karena sampai 9, dan step by-nya 1 karena ada 10 tadi, 0 sampai 9. Selanjutnya jika dia next, dia akan menginputkan task, dan kami membuatlah percabangan atau branching, yaitu task sama dengan add task, dan jika dia true, dia akan assign variabel nilai n, yaitu dengan expressionnya add task dalam kurung deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, n. Lalu jika dia false, kami membuat percabangan lagi, yaitu task update task status, dan jika dia true, dia akan mengcall, yaitu si update status, yaitu dengan update fungsi update statusnya, update status, kode matkul, status, n. Lalu dengan assign-nya, lalu kami buat di sini i sama dengan i kurang 1 karena digunakan untuk menahan indeks agar tidak maju ketika user tidak menambah data baru. Lalu jika dia false, dia akan membuat percabangan lagi, yaitu task show assessment dengan true. Jika dia true, dia akan, yaitu tadi untuk menahan indeks agar tidak maju ketika user tidak menambah data baru. Lalu jika dia membuat percabangan lagi, kami false, task sama dengan triple dash, dan jika dia true, dia membuat assign i sama dengan 10 karena yang kita inputkan adalah batas array yang kita inputkan 10, dan jika false, dia akan tidak ada atau langsung berhenti. Oke, selanjutnya kami membuat call propertiesnya lagi, yaitu descending dengan deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, n untuk memanggil si descending. Lalu di sini juga kami membuat call lagi, yaitu untuk memanggil si output dan kurung deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, prioritas, teks, dan n. Lalu di sini kami membuat mainnya, yaitu add text, descending, inisialisasi, output, dan update status. Yang akan di-call pada bagian main yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke add task, yaitu di add task ini kami membuat function name-nya, yaitu add task, string add task, dan parametersnya kami buatlah string array deskripsi tugas, lalu string array kode matkul, lalu string array matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, real array tingkat kesulitan karena dia nanti bisa bilangan, lalu integer array hari hingga deadline bilangan bulat, lalu string array status, teks, real array prioritas tadi, lalu string array teks, lalu integer i dan juga integer n. Dan kami di sini membuat return type-nya integer dan return variabelnya adalah n. Dan return variabelnya n untuk memanggil nilai n-nya nanti. Lalu kami membuat input, yaitu di sini inputnya yang pertama input deskripsi tugas dengan array i, input kode matkul dengan array i, lalu input matkul array i, input dosen, input deadline, input nim nama, input tingkat kesulitan, input hari hingga deadline, input status i.
Ya. Lalu kita buatlah assignmentnya dengan prioritas array I sama dengan tingkat kesulitan I dikali 1 kali 0 atau dibagi hari hingga deadline I. Dapat kita lihat dari soal ini adalah rumusnya ya untuk cara menghitung prioritasnya, yaitu tingkat kesulitan dikali 1,0 dibagi hari hingga deadline. Lalu kami buatlah percabangan di sini. Di sini kami buatlah prioritas array I lebih besar daripada 3. Dan jika dia true, dia akan membuat assign text I, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Lalu dan jika dia false, dia akan membuat lagi percabangan, yaitu prioritas I lebih kecil dari sama dengan 3 dan prioritas I lebih besar sama dengan 1,5. Dan jika dia true, teksnya akan muncul, yaitu tugas ini memiliki prioritas menengah. Dan jika false, kami membuat lagi percabangan, yaitu prioritas I lebih kecil sama dengan 1,5. Dan jika dia true, teks I-nya tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Dan jika dia false, dia akan teks I sama dengan triple dash. Dan ini tadi berasal dari soal cerita yang tadi yang telah dibacakan oleh peer saya. Oke, selanjutnya di sini kami buatlah assign n sama dengan n tambah 1 karena akan menambahkan terus. Lalu return integer n-nya untuk memanggil kembali nilai cn. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, saya akan menjelaskan bagian function yang descending. Pada bagian descending, kami akan membuat fungsinya tadi descending dan parametersnya dengan string array deskripsi tugas. Karena dia berupa teks, maka kami menggunakan string. Dan array-nya tadi, karena dia di array sebanyak 10 kali. 10 itu adalah tipe datanya yang dapat ditampung. Kemudian kami bikin string array kode matkul, string array matkul, string array dosen, kemudian string array deadline, string array matkul, string array nim nama, string array tingkat kesulitan, string array integer array hari hingga deadline, kemudian string array status, real array prioritas, kemudian string array text, dan integer I dan integer n. Integer I nya tadi untuk menampung data pada loopingan, dan integer n nya untuk menampung data pada permasalahan soal yang ada di VS Code nya. Kemudian untuk apa fungsi descending ini, yaitu digunakan untuk mengurutkan daftar tugas berdasarkan prioritas dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi dia nanti untuk mengurutkan datanya, prioritasnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kami bikinlah declare dengan integer, yaitu dengan variabel h. Jadi kami memisalkan data yang ditampung itu nanti dengan variabel h. Kemudian kami bikinlah declare dengan tipe data string, isinya nanti save deskripsi tugas, save kode matkul, save dosen, deadline, nim nama, status, matkul, dan teks. Kemudian mengapa kami bikin save ini? Karena kami memisalkannya. Jadi nanti dia akan karena dia nanti untuk menukar dengan deskripsi tugas. Jadi istilahnya dia seperti menyimpan data sementara. Jadi tanda save ini dia nanti untuk menyimpan data sementara. Misalnya deskripsi tugas, disimpanlah dia di save deskripsi tugas. Seperti menyimpan data sementara seperti itu. Kemudian kami bikinlah dia lagi declare dengan tipe data real, dengan save tingkat kesulitan dan save prioritas. Seperti yang saya jelaskan tadi, save tingkat kesulitan, save prioritas ini untuk menyimpan data sementara nanti dari variabel tingkat kesulitan dan prioritas. Begitu juga dengan declare dengan declare integer save hari hingga deadline. Dia nanti akan menyimpan nilai sementara dari hari hingga deadline. Kemudian kami akan membuat loopingan, yaitu I sama dengan 0 to n kurang 1. Inilah dia loopingan pertama. Dan loopingan keduanya itu H sama dengan I tambah 1 to n kurang 1. Jadi fungsi dua looping ini adalah nanti yang untuk membandingkan nilai dari setiap data yang telah kita input.
Nah, maka setelah looping yang kedua ini kami melanjutkan membuat branching, yaitu dengan isinya prioritas array I lebih kecil dari prioritas nilai H. Kemudian ketika pernyataan ini bernilai true, kami membuat assignment. Inilah dia nanti untuk membandingkan setiap nilai prioritasnya. Jadi save deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas array H. Kemudian deskripsi tugas array H sama dengan deskripsi tugas array I. Deskripsi tugas array I sama dengan save deskripsi tugas. Kemudian save kode matkul sama dengan kode matkul array H. Kemudian kode matkul array H sama dengan kode matkul array I. Kemudian dilanjut lagi kode matkul array I sama dengan save kode matkul. Kemudian save matkul sama dengan matkul array H. Lalu matkul array H sama dengan matkul I. Dilanjut lagi save dosen sama dengan dosen array H. Kemudian dosen array H sama dengan dosen array I. Kemudian dosen array I sama dengan save dosen. Dilanjut lagi save deadline sama dengan deadline array H. Baru deadline array H sama dengan deadline I. Baru deadline array I sama dengan save deadline. Kemudian save name nama sama dengan name nama array H. Kemudian name nama array H sama dengan name nama array I. Kemudian name nama array I sama dengan save name nama. Baru save tingkat kesulitan sama dengan tingkat kesulitan array H. Kemudian tingkat kesulitan array H sama dengan tingkat kesulitan array I. Baru tingkat kesulitan array I sama dengan save tingkat kesulitan. Kemudian save hari hingga deadline sama dengan hari hingga deadline array H. Kemudian hari hingga deadline array H sama dengan hari hingga deadline array I. Baru hari hingga deadline array I sama dengan save hari hingga deadline. Baru save status sama dengan status array H. Status array A sama dengan status array I. Kemudian status array I sama dengan save status. Baru save prioritas sama dengan prioritas array H. Baru prioritas H sama dengan prioritas array I. Prioritas array I save prioritas. Kemudian save text sama dengan text H. Text array H sama dengan text array I, dan text I sama dengan save text. Jadi mengapa seperti ini? Karena dia nanti saling menyimpan. Jadi dia nanti ditukar dengan ini. Sebenarnya nilainya nanti sama, cuman digunakan dia untuk menyimpan nilai sementara. Kemudian nanti berakhir pada N. Jadi nanti mengapa dibikin seperti ini? Supaya nanti sistemnya bisa memberikan rekomendasi dan menampilkan tugas dari yang terpenting lebih dahulu. Itulah dia yang tadi seperti yang kami bilang, nanti prioritasnya nanti diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Inilah dia dibikin pada assignmentnya, dimana dia saling menyimpan data. Maka dia dibandingkan nanti nilai terbesar sama terkecilnya melalui looping yang kedua ini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan menjelaskan bagian function inisialisasi, di mana function inisialisasi ini nanti fungsinya karena nanti pada fungsi inisialisasi ini kita memanggil loop agar array-nya bisa menampung input tanpa menghapus data yang akan digunakan. Jadi pada inisialisasi kami membuat parameter string array deskripsi tugas, kode matkul, dosen, kode deadline, string array name nama, string array dosen, string array real array tingkat kesulitan, integer array hari hingga deadline, string array status, real array prioritas, string array text dengan return type none. Kemudian kami declare integer A untuk menampung nilai A nya nanti. Jadi kami misalkan dengan variabel A. Kemudian kami membuat looping perulangan dengan A sama dengan 0 to 9 karena ada nanti 10 data yang akan ditampung. Jadi pada bagian next kami akan membuat assignment dengan deskripsi tugas A sama dengan array deskripsi tugas array A sama dengan tanda petik 2. Mengapa dia kosong? Artinya teksnya belum dimasukkan, dan semua variabel yang isinya kalimat akan diinisialisasikan ke tanda petik 2 itu. Dan kemudian kami membuat kode matkul array A
sama dengan petik 2 karena data yang belum dimasukkan kami misalkan dengan tanda titik petik 2 dua kali. Kemudian kami lanjutkan lagi dengan hal yang sama, matkul array A sama dengan tanda petik 2, dosen array A sama dengan tanda petik 2, deadline array A sama dengan tanda petik 2, nim nama array A sama dengan tanda petik 2, dan kemudian tingkat kesulitan array A sama dengan 0. Mengapa? Karena berarti nilai 0 itu berarti nilai awal angka sebelum pengguna memasukkan input. Jadi semua data yang bernilai atau bertipe integer akan diberi nilai awal 0. Jadi dibikinlah dia tingkat kesulitan array A sama dengan 0. Begitu juga dengan hari hingga deadline. Karena dia bertipe integer, maka dibikinlah dia sama dengan 0. Kemudian status array A ini sama dengan tanda petik 2 karena dia nanti menyimpan teks berupa string. Karena dia berupa string lah tadi dia, makanya dibikin tanda petik 2 ini. Karena prioritasnya tadi bertipe integer, dibikinlah prioritas array A sama dengan 0 dan teks array A sama dengan string karena dia bertipe teks. Dan berakhirlah dia di end. Kemudian bagian outputnya. Pada bagian outputnya kami juga membuat parametersnya seperti yang tadi, yaitu deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status dengan tipe data string dengan menggunakan array. Kemudian kami buat lagi prioritas dengan real array, baru teks dengan string array, dan kemudian integer n-nya untuk menampung nilai data n, dan kemudian kami bikin return type dengan none. Kemudian kami membuat perulangan dengan looping for, yaitu dengan variabel i. Sebelum loopingnya kami membuat declare, yaitu dengan variabel i untuk menampung loopingnya tadi. Kami bikinlah dia pemisalannya dengan variabel i dengan tipe data integer. Baru dilanjutlah dia pada perulangan looping dengan variabel i dimulai dari 0 dan berakhir nanti di n-1. Kemudian pada bagian nextnya kami membuat perulangan branching pemisah dengan isinya status array i sama dengan selesai. Jika pernyataan ini memenuhi dan ketika user memasukkan selesai, maka dia masuk ke dalam true dan akan menampilkan output prioritas titik 2 to fix prioritas i, 2. Kenapa menggunakan to fix? Karena pada soal menginginkan nanti outputnya 2 di belakang. Kemudian kami bikin lagi output deskripsi tugas array i dan tanda petik garis dan kode matkul i, dan tanda petik garis dan matkul array i, dan tanda petik garis dan dosen array i, dan tanda petik garis dan nim nama array i, dan tanda petik garis dan status i. Apa maksud tanda petik garis di antara dan ini? Karena dia ingin menghubungkan setiap tipe datanya. Kemudian ketika pernyataan tidak memenuhi atau pernyataan bernilai false, maka akan dilanjutkan dengan branchingan selanjutnya dengan isinya status array i sama dengan belum selesai. Ketika user memasukkan statusnya belum selesai, maka ketika dia bernilai benar akan dimasukkanlah output prioritas to fix prioritas array i, 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, to fixnya untuk membuat hasilnya angka 2 lah di belakang. Kemudian akan dilanjutkan dengan output deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status dengan array i dan dihubungkan dengan dan tanda petik dan. Kemudian berakhirlah dia dengan n. Dan dilanjut dengan function yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami membuat function yang selanjutnya yaitu update status, yaitu dengan berisi parameternya yaitu string array coded matkul, string array status, dan integer n. String ini untuk kalimat teks dan integer untuk bilangan bulat. Dan menggunakan return type-nya kami menggunakan none. Dan di sini kami buatlah declare lagi, yaitu dengan variabel namanya kode dan status dengan types-nya string karena kalimat dan bisa dikombinasikan dengan angka. Lalu kami buat lagi declare variabel h dengan type integer. Dan di sini kami membuat input, yaitu input kode matkulnya yang akan diperbarui. Lalu di sini kami buat for
menggunakan loopingan for, variabelnya h, start value-nya 0 sampai 0, start value-nya 0, end value-nya n dikurangi 1, dan decreasing-nya increasing step by-nya 1. Lalu jika dia next, maka kami akan membuat percabangan atau branching, yaitu dengan isinya kodenya sama dengan kode matkul array H. Dan jika dia true, dia akan menginputkan lagi yaitu input status. Dan di situ lalu kami buat lagi assign dengan berisi status array H sama dengan status. Begitu pun loopingannya dan selesai. Itulah function yang terakhir. Jadi kami telah membuat function yaitu add task, descending, inisialisasi, output, dan update status yang akan dipanggil di bagian main tadi, yang ini inisialisasi, lalu si update status, dan juga descending, dan juga output. Lalu di sini kami akan menjalankan logaritm yang telah kami buat. Oke, yang pertama kita inputkan add task. Lalu ya yang buat program Oke, kita tambahkan buat program untuk simulasi ATM sederhana. Selanjutnya kita masukkan kode matkulnya, lalu matkulnya pemrograman lanjutan, lalu nama dosennya Dr. Emily Watson, lalu tenggatnya yaitu 4 November 2023 ya, pukul 15.00. Lalu nama NIM dan namanya Butet Marpaung, pemrograman lanjutan. Oke, lanjut ke tingkat kesulitannya itu 5 dan hari hingga deadline-nya 3. Lalu jika statusnya di situ kita tulis belum selesai, selanjutnya add task lagi, yaitu menambahkan tugasnya lagi, add task. Add task. Oke, lanjut, yaitu buat program face recognition, program studinya kode matkulnya 12S1104. Oke, lalu nama itunya kecerdasan buatan program studinya. Oke, lalu nama dosennya Dr. Samuel, lalu tenggatnya tanggal 10 November 2003 pukul 15.00 WIB. Oke, lanjutnya namanya lagi, NIM dan namanya. Oke, tingkat kesulitannya 5 dan hari hingga deadline-nya 1. Lalu statusnya juga belum selesai. Oke, selanjutnya update task status untuk mengupdate status tugas. Lalu kode matkulnya dan selesai untuk mengupdate-nya, selesai. Oke, enter. Oke, selanjutnya show assessment untuk perintah untuk menampilkan list tugas. Ctrl Z. Show assessment. Ini pencet dulu itu. Enggak, ini pencet dulu, sabar. Nah, Ctrl Z. Nah, show assessment. Show assessment. Assignment.
nggak pakai N. Oke. Oke, lalu triple dash. Oke, dapat kita lihat di sini outputnya yaitu prioritas 5.5.000 sesuai, dan buat program face recognition, dan kode matkulnya 12S04, dan itu maksudnya. Lalu Dr. Samuel, nama dosennya, ini tenggaknya, bukunya. Lalu nama NIM dan namanya, ini statusnya belum selesai, nih belum selesai, dan prioritasnya di sini dapat kita lihat penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera sesuai dengan ini. Lalu yang kedua, prioritasnya 1,67 buat program untuk simulasi ATM sederhana. Oke, dengan dosennya Dr. Emily Watson, dan NIM-nya sama, dan dia buatannya selesai, kerjasama buatannya selesai. Tadi dia belum selesai dan sekarang jadi selesai. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Kemudian pada contoh yang kedua, mana ya, coba scroll ke atas. Pada contoh yang kedua ini, Akan di input ada data tags, kemudian input user reversal, search and constraint satisfaction problem. Kemudian kode tugasnya, kemudian program studinya artificial intelligence, dosen Dr. Sam. Kemudian tenggat waktunya 16 November 2023 jam 15 WIB. Apa ini? 12S. Kemudian NIM dan nama Joseph dengan NIM 12S22017 Joseph, pemrograman lanjutan. Kemudian 84, statusnya belum selesai. Kemudian inputan user yang kedua ada di tags. Baru physical storage system, kode matkulnya dimana, kode matkul. Kemudian program studi advanced database, dosennya kemudian Dr. Tony, tenggat waktunya 21 November 2023 jam 3. NIM namanya 12S22017 Joseph Advanced Database. Kemudian prioritas 6.2, apa nih itu 6.2 itu? Itunya, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya. Kemudian statusnya belum selesai. Kemudian ada pembaruan tag status, kita bikin input update tag status. Kode matkul 12S3102, status selesai. Kemudian pada bagian tags kita bikinlah dia show assignment. Kemudian inputan user yang ketiga ada add tags. Kemudian project management information system, kode matkul 12S1101. Ada information system foundation, dosennya Dr. Natali. Tenggat waktu 18 November 2023 jam 3. Kemudian NIM namanya, tingkat kesulitan 5, status belum selesai. Kemudian show assignment, saya bikin lagi add tags. Kita bikin problem decomposition and problem identification. Kemudian nomor kode matkulnya, program studi digital nama matkulnya digital innovation. Kemudian dosennya Dr. Sari, tenggat waktu 15 November 2023 jam 3. NIM namanya, tingkat kesulitan 5.2, status belum selesai. Kemudian diupdate lagi statusnya dengan update tag status, kita input. Baru
Kemudian statusnya selesai. Kita input lagi show assignment. Kemudian triple dash untuk memberhentikan programnya. Muncullah dia outputnya atau hasil yang ditampilkan sesuai dengan yang ada di VS Code dengan prioritas 3,0. Kemudian physical storage system, ada ini kode matkulnya, kemudian advanced database dengan dosennya tadi Dr. Tony dan namanya 12S22017 Joseph Advanced Database. Kemudian selesai. Sudah sesuai dengan ini. Kemudian dilanjut dengan inputan yang kedua, yaitu munculnya dia pada outputnya prioritasnya 2,50. Kemudian problem decomposition and problem identification. Kemudian itu kode matkulnya Digital Innovation Dr. Sari dan NIM namanya. Kemudian dilanjut dengan inputan yang ketiga, yaitu dengan prioritas 2,00 Adversarial Search and Constant Satisfying Problem. Itu kode matkulnya Artificial Intelligence dosen Dr. Sam dengan waktu 16 November. Kemudian NIM namanya, dan tugas ini memiliki prioritas menengah. Kemudian inputan yang keempat munculnya dia Project Management Information System dengan kode matkul baru Information System Foundation, dosennya Dr. Natali, tanggal waktu 18 November. NIM namanya sudah sesuai, status sebelum selesai. Kemudian outputnya tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Maka sudah sesuailah output yang kami buat di Flowgarithm dengan ketentuan yang ada di VS Code. Kami akan menunjukkannya pada GitHub. Kami sudah mensubmit pada GitHub dan sudah dinyatakan bahwa Flowgarithm kami sudah benar dan sesuai dengan ada di Flowchart yang di VS Code. Dengan itu, sekianlah penjelasan dan penjabaran kami mengenai tugas kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.